Penggunaan masker sekali pakai meningkat di tengah rekomendasi pemerintah tentang efektivitas masker. Terlebih, masker medis sekali pakai kini mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Penggunaan yang meningkat juga diikuti melimpahnya kembali sampah masker sekali pakai. Akibatnya, sampah masker sekali pakai menjadi masalah baru. Sampah masker ini dibuang bercampur dengan sampah lain bersama dengan sampah plastik, rumah tangga, bahkan tercecer ke badan air seperti sungai dan selokan. Sejauh ini sih masker yang pernah ditemuin, iya. Iya. Sarung tangan jarang. Kadang bercecer, kadang juga ada yang pernah ngumpul. Ya sebetulnya kita ngerasa ngeri-ngeri juga ya, takutnya kan sekarang lagi musim pandemi wabah virus COVID-19, takutnya kita terpapar. Idealnya, sampah masker harus dibuang dengan cara khusus. Disterilkan dengan disinfektan, digunting-gunting atau dirusak terlebih dahulu, dikelompokkan dalam kantong terpisah bersama sampah masker lain, ditandai sebagai bahan berbahaya dan beracun, lalu dibuang di tempat sampah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah menangani sebanyak 1.538 kg limbah masker sekali pakai dari rumah tangga selama masa pandemi COVID-19. Data limbah infeksius tersebut terhitung dari bulan April hingga akhir Desember 2020. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak pengolahan limbah B3 berizin untuk pemusnahannya. Sedangkan sampah medis dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta yang diawasi pihaknya mencapai 5.607 ton selama pandemi ini. Jumlah tersebut dikumpulkan dari rumah sakit yang melayani maupun yang tidak melayani pasien COVID-19. Untuk Pemprov DKI, kita sudah mempersiapkan 2 tahun lalu kita sudah membuat tempat penampungan sementara sampah limbah B3. Nah, ketika ada pandemi, kita sudah tahu bahwa itu ada menjadi bagian yang namanya sampah limbah infeksius kan. Jadi kita sudah persiapkan dan mekanismenya yang sudah kita tetapkan dalam SOP pun berjalan dengan baik. Hanya mungkin masih adalah sebagian kecil masyarakat yang mungkin agak malas memilah ini sampah masker sekali pakainya, ini sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangganya. Tetapi kita tetap berusaha minimal pada TPS-TPS itu petugas kita kembali melakukan pemilahan. Sejalan dengan data tersebut, Pusat Oseanografi LIPI juga telah mempublikasi hasil monitoring sampah di muara sungai Jakarta. Hasilnya, ditemukan jenis sampah yang sebelum masa pandemi belum pernah ditemukan. Sampah tersebut adalah APD, diantaranya masker sekali pakai, masker kain, juga masker jenis lain. Selain itu, jenis sampah APD yang juga ditemukan diantaranya sarung tangan, pelindung wajah, hingga baju hazmat dan jas hujan plastik. Hasil penelitian ini dipublikasi dalam bentuk jurnal internasional pada 31 Desember 2020 oleh Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil riset kolaborasi 3 peneliti dari LIPI dengan para ahli dari IPB dan Universitas Terbuka ini menyimpulkan sampah medis di muara sungai menuju Teluk Jakarta semasa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Meski plastik mendominasi sampah di muara sungai sebanyak 46 hingga 57% dari total sampah yang ditemukan, namun keberadaan 16% sampah APD diantaranya masker sekali pakai juga akan menjadi perhatian khusus. Dalam riset ini, para peneliti menemukan sebanyak 780 sampah medis atau sekitar 0,13 ton per hari. Jadi kalau sampah APD itu kan sebenarnya sebagian besar itu didominasi bahan dasarnya adalah plastik. Bisa ada polipropilen, poliuretan, polistiren, polikarbonat, polietilen, sampai polyester, dan lain-lain. Nah, ketika kita berbicara kaitan tentang plastik, apalagi misalnya contoh masker. Masker ini dia bahan dasarnya polipropilen sama polyester. Justru bahan masker, apalagi masker medis ini bisa lebih cepat lepas daripada yang ada bahannya katakanlah di baju, gitu. Kemungkinan semakin cepat lepas ketika masuk ke lingkungan akan mudah lebih cepat hancur. Nah, ketika lebih mudah cepat hancur berarti bisa menjadi salah satu indikasi bahwa mikroplastik akan jumlahnya lebih banyak akibat dari sampah APD tersebut. Meski masih terus dipelajari, temuan sampah APD di tengah pandemi COVID-19 meningkatkan beban pencemaran lingkungan. Tidak menutup kemungkinan sampah tersebut menjadi tempat menempelnya mikroorganisme patogen dan bahan berbahaya bagi ekosistem perairan. Berisiko melepas bahan aditif lainnya, bahkan berbahaya bagi manusia yang hidup di sekitarnya. Yogi Tujuliarto, Softan Hedriagama, Jakarta.